Halo, selamat pagi ya di sini oleh tim Investmood. Kembali lagi bersama saya di Cyril dari Zero to Profit. Dan seperti biasa kita akan membahas market review ya teman-teman, apa yang akan terjadi di Bitcoin pada minggu ini dan peluang apa yang bisa kita ambil, serta kita membahas juga apa yang kita lihat di minggu lalu, pelajari, serta bagaimana kedepannya kita bisa melakukan improvisasi diri gitu ya, dari metode-metode yang sudah diajarkan di Zero to Profit. Nah, kita akan mulai aja. Pertama-tama kita akan lihat dari apa yang sudah terjadi selama seminggu terakhir ya. Buat teman-teman yang market review biasa itu kan nggak dapat video ya, karena ada technical issue. Tapi buat yang premium, kemarin kita udah dapat bahwa ada dua peluang yang kita ambil pada waktu saat Bitcoin naik dan uh, membuat all time high. Jadi buat yang belum tahu, all time high itu adalah harga yang paling tinggi sepanjang sejarah. Jadi Bitcoin itu mencapai 67.000 dolar pada tanggal 21 Oktober. Jadi menyentuh all time high. Nah, setelah menyentuh all time high ini, biasanya orang akan kebingungan. Apakah market akan langsung naik lagi membuat all time high yang baru atau langsung kayak koreksi gitu? Nah, itu yang sering ditanyakan oleh beberapa orang gitu ya. Karena kalau kita lihat di 2018, 2017 sorry, saat Bitcoin sudah menyentuh all time high, kalau nggak salah Oktober ya, coba kita ke 2018, 2017 sorry. Nah, coba tanggal apa? Nah, kita lihat waktu, oh ini chartnya nggak muncul ya. Oh, tapi nggak apa-apa lah. Jadi pada waktu 2018 itu, si Bitcoin itu setelah dia membuat all time high, dia langsung turun dan koreksi yang lumayan dalam gitu ya. Jadi di situ orang mulai langsung melakukan banyak penjualan. Tapi nggak selamanya seperti itu, karena 2020 Bitcoin juga membentuk all time high setelah tembus 18.000 dolar ya, di 20.000 dolar itu. Nah, tapi Bitcoin malah naik terus gitu. Jadi kita nggak bisa semata-mata bilang bahwa oh setelah all time high ini pasti akan turun gitu. Nggak seperti itu, karena bisa jadi setelah all time high ini malah langsung naik lagi juga gitu ya. Setelah all time high koreksi baru naik lagi gitu. Jadi nggak bisa semata-mata langsung disimpulkan oh ini akan turun seperti 2017 gitu, atau oh ini akan terus naik seperti 2021, karena faktornya itu berbeda-beda gitu ya. Kita nggak bisa menyamaratakan lah ibaratnya gitu. Nah, jadi bagaimana untuk kasus yang sekarang ini gitu ya, kita akan membedahnya satu-satu. Nah, dari banyak hal. Tapi menurut saya mengetahui apakah koreksi atau enggaknya itu nggak terlalu penting, karena kita kan tradingnya juga di 4 jam dan 1 jam. Artinya kita tradingnya bukan di long term yang untuk investasi gitu, tapi lebih ke yang untuk cari cuan singkat itu. Jadi teman-teman gak usah terlalu pusingin arah tren secara big movementnya gitu ya. Cukup lihat di secara semingguan aja gitu, kira-kira geraknya seperti apa. Nah, jadi kita bahas aja minggu lalu apa yang kita bisa bikin dari market review. Pertama, ada dua skenario yang saya buat di minggu lalu. Jadi waktu itu kondisinya ada SND yang terbentuk setelah Bitcoin menyentuh 67.000 ini. SND-nya itu pasti langsung kelihatan, yaitu di tengah-tengah sini. Kita lihat ini gerakan naik cepat, konsolidasi di sini, baru langsung naik lagi kencang ke atas. Nah, kalau kita terjadi sesuatu, misalkan, oh iya ada big movement nih, kayak misalkan nih naik 3.000 dolar hanya dalam waktu singkat. Nah, kita langsung bisa tahu mana penyebabnya, apa yang menyebabkan dia naik. Nah, penyebabnya adalah sumber dari move yang luar biasa ini adalah di daerah sini. Gitu. Konsolidasi di sini berkumpul, mengumpulkan tenaga, lalu buyer-buyer berkumpul melakukan pembelian secara masif, jadi naik kencang. Nah, berarti kita tahu ini adalah supply and demand yang suatu saat akan disentuh kembali. Nah, oleh karena itu,
udah natural bahwa harga akan turun lagi ke bawah menyentuh SND-nya. Makanya saya udah siapkan kita akan buy di daerah supply and demand. Nah, di sini juga ada dua skenario. Pertama adalah supply and demand ini balik lagi juga tidak selalu tahan apa ya, tahan banting gitu. Jadi ada supply and demand yang sekali sentuh langsung jebol. Itu ada. Ada juga yang sesuai dengan fungsinya, yaitu kalau disentuh dia akan berbalik gitu. Nah, jadi kita akan buat dua skenario pada waktu itu, yaitu skenario kalau berfungsi normal yaitu dia akan mantul ke atas, dan kalau turun seperti apa. Nah, kemudian saya menyarankan kepada market review premium ya untuk melakukan pembelian di daerah supply and demand sini, dan untuk melakukan take profit di daerah atas. Nah, untuk take profit, kalau teman-teman melihat arah panah yang saya garis biru ini, itu jangan diikuti ujung ke ujungnya gitu ya. Karena ini bukanlah trading plan. Ini adalah trading skenario. Jadi kalau ngelihat target, lihatlah yang dari hasil yang seperti ini gitu. Nih, jadi teman-teman kalau misalkan ngelihat gambar biru seperti ini, oh berarti selnya di daerah sini, ini nggak kena gitu. Oh buy-nya di daerah sini gitu. Bukan, ini itu hanya untuk menggambarkan arah kemungkinan gerak aja. Gitu. Tapi kalau mengenai target stop loss itu jangan lihat di garis biru, tapi lihat di trading plan gitu. Dan balik lagi saya juga nggak selalu membagikan trading plan karena kadang saya masih wait and see juga gitu. Jadi teman-teman harus sudah bisa memperkirakan kira-kira stop lossnya di mana gitu ya, dan targetnya kira-kira sampai mana gitu. Nah, kebetulan beberapa dari teman kita kemarin dapat ya, ada yang dapat sampai atas ini 66 sini. Ya ini natural aja gitu karena biasanya dia akan naik ke atas gitu. Makanya kita dapat profit sekali di sini. Kemudian waktu dia turun lagi ke bawah, setelah turun ke sini, banyak orang yang terkacau. Jadi dia pengen beli di sini dan menanyakan, "Mas, apakah masih bisa ya? Tadi saya ketinggalan yang di sini. Saya mau beli lagi di sini boleh nggak?" Nah, ini yang kesalahan fatal pertama. Kenapa? Ingat, supply and demand itu kan hanya boleh bagusnya kita entry sekali. Kalau udah ketinggalan sekali, ya jangan beli lagi karena itu tanda-tanda supply and demand itu bukan kayak support. Support itu bisa menahan berkali-kali gitu ya. Supply and demand beda gitu. Makanya ada alasan namanya itu dibedain, support dan supply and demand. Mereka bukan hal yang sama gitu. Nah, jadi waktu kesini ada yang menanyakan, "Mas, apakah saya beli?" Dan saya bilang jangan, karena supply and demand ini sudah disentuh 2 kali di sini. Ini sudah tidak sehat gitu. Dan benar saja ini terjadi rejection candle. Lihat di sini rejection dari atas, artinya nggak kuat dari atas lalu jebol ke bawah. Nah, setelah jebol ini mengikuti skenario kedua yang dibuat di supply and demand, yaitu dia akan turun ke bawah ke daerah support kuning sini. Nah, jadi ini adalah daerah support di 62.000 yang tadinya adalah resisten di daerah sini. Jadi ini lihat beberapa kali mencoba menahan pergerakan, kemudian sekarang dia jadi support di sini. Nah, jadi udah garis-garisnya sudah ketebak gitu ya. Nah, di 62.000 pun saya melakukan pembelian di sini dengan target memang sampai agak tinggi 65. Nah, cuman waktu ngelihat dia naik ke atas, dia hanya sampai 63. Kemudian di sini mulai ada candle-candle apa rejection dan semacamnya. Maka saya udah wah kayaknya nggak akan kuat naik. Kita bisa pasang stop profit ya teman-teman. Ingat, saya nggak perlu kasih tahu lagi apa itu stop profit. Stop profit adalah sebuah apa ya, metode untuk mengamankan profit apabila dia tiba-tiba berbalik arah gitu. Jadi itu sudah natural untuk dipasang ya, nggak perlu dikasih tahu untuk pasang gitu. Jadi kalau teman-teman kondisinya sudah profit, memang sudah SOP-nya untuk melakukan pemasangan stop profit gitu. Jadi stop profit kena, di sini profitnya nggak terlalu banyak, turun ke bawah, jebol, ini break, supportnya break, dan kita menuju ke garis selanjutnya, yaitu di garis support bawah di 59 ini. Nah, di sini udah natural juga ya. Setiap kita menyentuh support itu idealnya buy gitu. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti semua garis yang saya bikin 64, 62 dan 59 itu harusnya sudah dapat buy beberapa kali. 2 kali lah minimal. Sekali buy di sini, kemudian ini kan ada sell zone di atas, buy lagi di sini, dan ini sell zone di bawah. Nah, jadi udah bisa profit 2 kali. Nah, kemudian itu yang terjadi di minggu lalu ya, kita recap lagi. Di sini juga ada SND, teman-teman. Nah, di sini. Ini contoh SND yang saya bilang gagal gitu. Jadi kalau kita lihat, wih ini ada move cepat. Nah, maka SND-nya adalah di daerah sini gitu ya.
apa penyebabnya, konsolidasinya ada di sini gitu. Nah, ini contoh SND yang kalau disentuh dia sudah disentuh nih tapi tidak ada reject. Tapi candle malah naik ke dalam, ke atas dan closing di dalamnya. Nah, ini contoh SND yang fail gitu ya. Kalau dibandingkan SND, lihat SND ini kan cuman ekornya doang nih langsung reject. Kalau ini sampai closing di dalam, nah berarti saya nggak akan gambar sampai sana karena artinya dia sudah rusak gitu. Saya cukup pasang sampai sini. Nah, selanjutnya skenario apa aja yang kita bisa ambil. Nah, pertama kita ada yang tadinya ini support di break, sekarang di break lagi gitu. Jadi kita masih abu-abu nih, apakah ini akan menjadi support atau enggak. Kalau misalkan nanti dia nyentuh ke bawah ke 62.000 dan ini menjadi support, maka kita akan kemungkinan lanjut naik lagi ke 65 gitu ya, ke target awal kita. Tapi kalau ini di 62 ini ternyata tidak menjadi support, jadi jebol gitu ya, ya maka kita akan turun ke bawah, ya kemungkinan bisa sampai 60. Tidak menutup kemungkinan akan sampai 59. Jadi ada dua versi ya. Kemudian nanti akan naik ke atas di sini atau di sini. Jadi di sini akan membentuk nanti higher low. Kalau di sini ya dia akan sama dengan di sini, support di bawah. Nah, kalau dia membentuk higher low di sini, berarti kita overall akan mencoba uptrend. Lalu dia akan break lagi, coba lagi naik ke atas. Lalu break di atas ini menjadi higher high. Jadi ini akan ada di atasnya sini. Maka syarat uptrendnya akan mulai terpenuhi, yaitu ada low, high, higher low, dan higher high. Nah, setelah ini komplit, baru ini kan ingat syarat market structure ya, yang ngambil kelas market structure ada namanya high, low, higher high, dan higher low kan. Setelah 4 syarat terpenuhi, baru kita punya daerah reaksi untuk memastikan konfirmasi bahwa ini akan naik ke atas. Gitu. Jadi saya akan makin pede long kalau skenario terjadi seperti ini. Gitu. Nah, tapi overall ya kita kan belum tahu ya. Ini semua kan terjadi setelah 62 ini teruji. Nah, jadi kita tinggal tunggu aja di 62 nanti seperti apa. Apakah memungkinkan Mas ini langsung naik ke atas kayak gini gitu? Ya, memungkinkan aja, nggak ada yang tidak mungkin. Tapi melihat ini kayak gini dan ini closingnya seperti ini, ya kayaknya sih dia bakal turun dulu gitu. Itu kalau dari saya ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga nanti di 59 akan jebol. Ya intinya semua akan bercabang dari 62. Kuncinya adalah 62 ini. Gitu ya. Kalau 62 ini ada tanda-tanda rejection candle, teman-teman sudah bisa langsung buy. Teman-teman boleh buy di sini. Kalau ada rejection candle, artinya tanda-tanda dia mau naik. Kemudian bisa pasang target seperti ini. Gitu. Ya, tapi kalau di sini sudah tidak ada tanda-tanda rejection candle atau apapun itu, ya berarti kemungkinan kita akan masuk ke jalur yang kedua, yaitu jebol ke bawah. Nah, kalau rejection candle yang baru muncul di sini, nah teman-teman bisa melakukan buy di sini. Tapi kalau dia langsung jebol ke support, ya baru buy di sini. Jadi ada 3 opsi buy, 62, 61 dan 59. Tinggal ya balik lagi mengamati candle-nya itu seperti apa. Nah, paling itu aja sih yang bisa saya sampaikan ya di market review hari ini. Jangan lupa ingat semua skenario ini akan tergantung reaksi harga market di 62.000 dolar. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen tahu nih update-nya seperti apa atau masih ragu-ragu juga apakah kapan untuk action dan pengen tahu insight-insight mengenai update market itu tidak hanya tiap hari Senin seminggu sekali, tapi mungkin bisa beberapa kali dalam seminggu. Teman-teman bisa daftar market review premium dan bisa menghubungi saya bisa lewat Discord atau maupun WhatsApp. Oke, paling segitu saja sih yang pengen saya sampaikan dan sampai jumpa, salam profit.